小辈不知死。做祭酒。圣寂境只是让人实力起伏不定，或许未筑长生之基，而不成神王，日后难成神中之王的说法了。何必要刻意阻止？回归。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-198. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao telah memasuki dunia tertinggi untuk mendapatkan harta karunnya. Yang sebelum Shihao mendapatkan harta karunnya, ia mendapatkan ingatan-ingatan masa lalu pada orang-orang kuat pada zaman dulu. Tetapi entah mengapa bayangan mereka semua dapat dihancurkan oleh sesuatu kekuatan misterius. Singkatnya, Shihao telah memasuki ruangan harta karun yang merupakan tempat pemakaman, tetapi di sana Shihao malah mendapatkan satu buah kotak yang bahkan tidak bisa dibuka. Shihao juga mencoba untuk membuka peti mati yang di dalamnya terdapat harta karun, tetapi Shihao juga tidak dapat membuka satupun peti mati di sana. Dan Shihao semakin jengkel karena orang-orang yang datangnya terlambat justru mendapatkan harta karun mereka duluan dibandingkan dengan Shihao. Singkatnya, Shihao pun memutuskan untuk mengejar Ninchuang, tetapi sayangnya di saat itu para anggota Dewa Surgawi yang telah memasuki Ancient Immortal telah berdatangan untuk menghabisi Shihao, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pertemuan para dewa surgawi yang telah memasuki Ancient Immortal. Yang di sini tidak hanya Xiao saja yang marah kepada para anggota dewa surgawi ini, tetapi lainnya juga, seperti 10 Raja Mahkota yang mengatakan, apakah kalian datang ke sini hanya untuk mengambil keuntungan dari orang lain? Yang maksudnya di sini karena para dewa surgawi datang ingin mencuri harta-harta yang dimiliki oleh mereka. Jadi alasan dari para dewa ini mengurung mereka semua adalah untuk mencegah mereka semua tidak bisa kabur dan agar mereka bisa mendapatkan harta karun ini. Tetapi kultivator bersuling menyarankan kepada 10 Raja Mahkota untuk tidak melakukan pertarungan melawan mereka karena kekuatan mereka masih berada di bawah dari para anggota dewa ini karena mereka telah berada di ranah dari dewa surgawi. Tetapi di sana Shihao menenangkan kepada semua orang bahwasanya permasalahan ini tidak ada hubungannya dengan mereka, melainkan para anggota dewa ini mengincar Shihao. Jadinya Shihao pun menyarankan kepada semua orang untuk mencari kesempatan melarikan diri. Setelah itu pun Shihao meremehkan para anggota dewa tersebut dengan mengatakan kalian itu hanyalah dewa berbulu saja yang hanya datang untuk menyerahkan nyawa kalian kepada diriku. Yang lalu pun Shihao maju menyerang ke arah mereka. Pertarungan sengit pun terjadi antara Shihao sendirian melawan para dewa tersebut. Ya, singkat cerita, para anggota dewa itu menggabungkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang ke arah Shihao. Yang di sana Shihao pun langsung menahannya menggunakan pelindungan spiritual. Shihao juga menyuruh kepada semua orang untuk mengambil kesempatan ini menyerang dinding pelindungan spiritual yang berada di atas untuk mereka bisa membuka jalan keluar agar bisa melarikan diri. Semua orang setuju dengan perkataannya Shihao. Mereka semua pun langsung mempersiapkan serangan mereka ke atas dari dinding pelindungan untuk menjebol keluar dari dinding pelindungan tersebut. Mereka
pun berhasil menghancurkan dinding spiritual itu. 10 raja mahkota dan juga kultivator besuruling pun dengan segera kabur dari sana. Para anggota dewa tidak membiarkan kultivator besuruling dan juga 10 raja mahkota untuk kabur, yang langsung mereka mencoba untuk menangkap kedua orang tersebut, tetapi Shihao langsung melindungi mereka menggunakan cairan kutukannya, yang dengan segera para anggota dewa itu melindungi diri mereka dari cairannya Shihao daripada terkena kutukan. Shihao juga menyuruh kepada orang-orang tersisa untuk melarikan diri karena Shihao juga akan segera melarikan diri karena ia memiliki rencananya sendiri. Zhang Gongyang, Shi Yi dan juga Cao Yusheng mematuhi perkataan Shihao. Mereka semua pun dengan segera kabur dari sana. Shihao juga dengan segera pergi melarikan diri dengan arah yang berbeda, tetapi sayangnya dalam waktu yang sangat cepat para anggota dewa itu dapat terbebas dari cairan kutukannya Shihao, yang dengan segera pun mereka pergi berpencar untuk mengejar Shihao dan juga orang lainnya. Shihao yang mencoba untuk melarikan diri sayangnya telah dikepung oleh para anggota dewa tersebut, tetapi di saat itu tak disangka adanya penetua leluhur dari Pulau Abadi yang datang untuk memberikan perlindungan kepada Shihao. Di sini pun para anggota dewa luar telah menyadari bahwasanya mereka telah terperangkap di jebakannya Shihao. Penetua leluhur dari Pulau Jiwa juga memberitahu kepada para anggota dewa luar bahwasanya hidup dan matinya Shihao tidak berada di tangan mereka. Mereka tidak pantas untuk menentukan hidupnya Shihao. Yang lalu pun kita diperlihatkan dengan perbincangan Shihao sebelumnya bersama dengan penetua leluhur Pulau Jiwa, yang dimana Shihao sebenarnya telah meminta bantuan kepada ketua leluhur Pulau Jiwa untuk membantu dirinya menghadapi para anggota dewa luar. Tetapi sebenarnya penetua leluhur dari Pulau Jiwa tidak memiliki keberanian untuk menghadapi mereka. Namun untungnya Shihao memberikan keberanian kepada penetua leluhur Pulau Jiwa, yang pada akhirnya ia pun mau membantu Shihao, dan sekarang pun ia telah datang untuk membantu Shihao. Lalu mereka berdua pun bekerja sama menghadapi para anggota dewa luar tersebut, yaitu dengan penetua leluhur dari Pulau Jiwa menggunakan serangannya untuk mengekang mereka semua, yang setelah itu pun Shihao menggunakan kekuatan dari pedang abadinya memotong mereka semua, yang dengan hanya sekali tebasan saja membuat mereka semua kehilangan nyawa. Setelah mereka berhasil mengalahkan para anggota dewa tersebut, Shihao bersama dengan penetua leluhur Pulau Jiwa mereka melakukan makan malam dengan mereka berkemah di sebuah tempat, yang di sana juga penetua leluhur dari Pulau Jiwa membukakan sebuah peti mati yang di dalamnya adanya harta karun dan diberikan kepada Shihao. Shihao yang melihat harta karun ini penasaran mengenai tulisan apa yang ditulis pada artefak tersebut karena Shihao tidak bisa membacanya. Penetua leluhur dari Pulau Jiwa meminta maaf, dirinya sebenarnya juga tidak bisa membaca tulisan tersebut karena tulisan itu merupakan tulisan era kuno abadi, yang di sini penetua leluhur Pulau Jiwa sama sekali tidak bisa untuk membacanya. Di sini juga penetua leluhur Pulau Jiwa memperingatkan kepada Shihao untuk berhati-hati dalam mengambil keputusannya karena di sini penetua leluhur Pulau Jiwa tidak bisa menjamin keselamatannya Shihao terus, apalagi pihak yang mereka lawan merupakan para pihak dari dewa dunia luar yang memiliki kekuatan di luar ekspektasi mereka. Dan di sana pun penetua leluhur dari Pulau Jiwa bertanya kepada Shihao apakah Shihao tidak memiliki rencana untuk mengasingkan diri agar setidaknya bisa merasa tenang tanpa harus melakukan pelarian terus-menerus. Tetapi Shihao menjawab bahwasanya untuk menjadi kuat merupakan jalan utama bagi Shihao menghadapi mereka, dan Shihao sekarang berniat ingin melakukan terobosan kembali dari ranah alam dewa sejati menuju ke ranah dari alam dewa suci, alias ini merupakan ranah selanjutnya dari ranah alam dewa sejati. Yang di sini Shihao bertanya apakah penetua leluhur Pulau Jiwa mengetahui bagaimana cara untuk melakukan terobosan itu. Penetua leluhur Pulau Jiwa menjawab bahwasanya hal ini samalah berisiko dengan berbagai ranah yang dilewati oleh Shihao. Tetapi jika Shihao tetap bersikeras untuk melakukan terobosan ini, maka penetua leluhur Pulau Jiwa akan membantu Shihao. Yang lalu pun penetua leluhur Pulau Jiwa membawa Shihao untuk pergi ke sebuah tempat. Tetapi sayangnya di saat itu para anggota dewa luar ternyata telah mengawasi mereka yang telah pergi, yang sepertinya
akan menjadi incaran oleh para anggota Dewa Luar kembali. Kita sebut saja mereka ini sebagai para anggota Dewa Luar karena berasal dari luar Ancient Immortal. Kemudian pun Shihou dibawa oleh penetua leluhur dari Pulau Jiwa ke sebuah tempat yang dimana tempat ini katanya adanya makam dari leluhur abadi yang bisa digunakan oleh Shihou untuk melakukan terobosan. Tetapi di sini penetua leluhur Pulau Jiwa tidak bisa menemani Shihou lebih lanjut lagi karena adanya larangan. Shihou memahami hal tersebut, ia pun pergi sendirian memasuki hutan itu untuk menemukan lokasi dari makam abadi tersebut. Setelah Shihou melanjutkan perjalanannya sendiri, tiba-tiba saja para serangga yang menjaga wilayah dari hutan keramat ini menyerang ke arah Shihou. Yang dengan segera pun Shihou mengeluarkan Shibatian dan juga kupu-kupu kaisar untuk meminta perlindungan. Untungnya kekuatan dari kupu-kupu kaisar dapat memberikan perlindungan kepada Shihou, membuat para serangga itu langsung menghilang dari sana. Lalu pun Shihou kembali melanjutkan petualangannya bersama mereka. Tetapi di tengah itu tiba-tiba saja adanya binatang tupai yang berdatangan dengan jumlah yang banyak mengelilingi Shihou untuk menyerang Shihou dari arah yang berbeda-beda. Dan setelah itu tiba-tiba saja muncul seorang wanita yang merupakan pemimpin dari para tupai ini. Mohon maaf sebelumnya, mereka ini musang bukan tupai. Dan lalu pun adanya seorang wanita yang merupakan pemimpin dari para musang ini. Shibatian yang melihat perempuan itu menyadari kalau perempuan itu telah berada di ranah dari Dewa Surgawi, artinya kekuatannya berada di atas mereka. Shibatian menyarankan kepada Shihou untuk mundur, tetapi Shihou tidak mau karena ia sadar bahwasanya si Dewa Musang ini sedang melindungi wilayah ini karena adanya sesuatu harta yang ia jaga. Shihou pun langsung mencoba untuk melabui Dewa Musang ini, yaitu dengan Shihou membawanya pergi jauh dari tempat penjagaannya. Yang setelah Shihou berhasil membawanya pergi, Shihou pun dengan segera kembali ke tempat penjagaan dari Dewa Musang sebelumnya. Yang hal ini pun membuat Shihou bisa melewatinya dengan mudah tanpa harus bertarung melawan Dewa Musang. Shihou bersama dengan Shibatian memasuki lebih dalam lagi dari hutan keramat tersebut, tetapi di saat itu Dewa Musang malah kembali muncul untuk menyerang ke arah mereka. Mereka sekarang pun berada di kondisi yang kepepet dan Shihou menyuruh kepada Shibatian untuk mencoba memanfaatkan sebuah harta yang dilindungi oleh sebuah dinding spiritual. Mana tahu mereka bisa memanfaatkan harta tersebut. Shibatian awalnya ketakutan dan tidak berani, tetapi Shihou memaksanya, yaitu dengan melemparkan Shibatian ke arah sana. Lalu pun Shihou bertarung melawan para musang tersebut dan juga Shihou bertarung melawan Dewa Musang. Dewa Musang pun melakukan penyerangan balik kepada Shihou, yang untungnya di saat itu Shibatian telah berhasil mengumpulkan beberapa kekuatan pelindung dari segel harta karun yang langsung diserang ke arah dari Dewa Musang. Yang setelah itu juga Shihou menambahkan serangannya ke arah dari Dewa Musang tersebut dengan menggunakan teknik cairan kutukannya dan juga teknik dari Walingti, yaitu dengan mengeluarkan sebuah peta emas raksasa. Seketika memberikan ledakan dahsyat dan membuat Dewa Musang itu pun telah berhasil dikalahkan oleh Shihou, yang juga membuat para musang di sana kehilangan nyawa mereka. Sebenarnya Shihou ingin memanfaatkan daging musang tersebut untuk dimakan, tetapi merasa kalau musang itu tidak enak, Shihou pun tidak jadi untuk membawanya. Kemudian pun Shihou pergi ke tempat altar tersebut, yang di sana ternyata altar ini merupakan tempat dari pemakaman abadi kuno. Yang makam inilah yang akan dimanfaatkan oleh Shihou untuk melakukan terobosan karena dari alam Dewa Suci. Yang di sini juga Shibatian memberitahu bahwasanya segel pelindung yang berada di makam ini sebelumnya merupakan segel yang dapat membuat orang lain tertidur. Tetapi untungnya berkat kekuatan Shihou, di sini Shibatian dapat kembali pulih. Yang lalu pun Shihou berniat ingin berkultivasi di sana untuk mencoba melakukan terobosan ranah kembali ke alam Dewa Suci. Shihou juga meminta bantuan kepada Shibatian untuk melindungi dirinya. 而不成神王，日后难成神中之王的说法。 何必要刻意阻止？闭个关！
Shiba Tian dengan senang hati menerima perintah itu, sambil di sini ia juga tampak bersemangat untuk melindungi Xiao agar Xiao bisa menjadi seorang dewa yang terkuat. Tetapi baru saja bilang seperti itu, Shiba Tian malah tertidur bersama dengan kupu-kupu kaisar, yang untungnya di saat itu Xiao telah berhasil melakukan peningkatan kekuatannya. Yang setelah itu juga tiba-tiba saja adanya sebuah portal dimensi yang terbuka. Shiba Tian yang melihat portal dimensi itu mengetahui bahwasannya portal dimensi itu sangatlah berbahaya karena sudah banyak orang menempuh jalan dewa mereka dengan memasuki portal dimensi ini, tetapi banyak dari mereka terjebak dan tidak bisa keluar. Kemungkinan kecil bagi seseorang untuk bisa keluar dari portal dimensi ini sangatlah kecil, tetapi Xiao menjawab bahwasannya ini merupakan jalan dewa mereka, dan jika mereka takut untuk melangkah, bagaimana mereka bisa meningkatkan kekuatan mereka. Lalu pun Xiao memasuki portal dimensi tersebut, yang di sini pun Shiba Tian dan juga kupu-kupu kaisar tidak memiliki pilihan lain untuk masuk ke sana juga. Dan setelah itu cerita dari serial Donghua Perfect World episode 198 bersambung. Dan mohon maaf untuk PV episode selanjutnya, Mimin kayaknya nggak bisa buat untuk hari ini karena sudah cukup capek cuy. Jadi Mimin buatin aja spoilernya nanti di channel Singkat Padat. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!